Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial Accurate Desktop. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan membahas tentang uang muka. Nah, kalau kalian ada lihat di video-video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang uang muka penjualan. Nah, yang kali ini tidak beda jauh, yaitu yang akan kita bahas adalah uang muka pembelian. Nah, kita langsung saja di uang muka pembelian. Jadi pastinya kita buka di bagian fitur pembelian. Nah, ada beberapa cara untuk membuat uang muka pembelian ini. Nah, yang pertama kita bisa buat dari pesanan pembelian. Nah, di pesanan pembelian, kalau kalian lihat di bagian paling kiri atas itu ada ditulis uang muka, terima barang, dan salin transaksi. Nah, karena di sini ada uang muka, pastinya pesanan pembelian ini bisa membuat uang muka. Nah, tetapi sebelum kita buat uang muka, kita harus buat beberapa dulu. Soalnya kalau kita langsung tekan saja, dia tidak akan terjadi apa-apa. Nah, jadi kita harus mengisi vendor dan item-item terlebih dahulu. Nah, vendor ini ya kita bisa bilang yaitu pemasok. Nah, untuk pemasok saya akan memilih satu contoh yaitu distributor. Nah, ini hanya pemasok contoh. Dan barang yang akan kita beli dari si distributor ini contohnya adalah AC General. Nah, kita kasih unit price itu contohnya sebesar 2 jutaan. Ya 2 juta pas lah. Nah, beserta pajak berarti totalnya 2.200.000. Nah, setelah siap kita bisa langsung tekan di bagian uang muka. Dia akan otomatis pergi ke bagian faktur pembelian baru. Nah, di faktur pembelian dia akan menulis deskripsi bahwa kita belinya itu adalah itemnya adalah down payment. Nah, down payment sendiri ini berhubungan dengan uang muka. Nah, di sini kita bisa ubah, contohnya kita mau kasih uang muka itu tidak full, bukan 2.200.000 melainkan hanya setengah harganya. Nah, perlu kita ingat untuk mengubah uang muka yang akan kita beri itu kita tidak bisa mengubahnya dari bagian amount ini. Nah, contohnya ini kita kalau tekan 1, 2, 3 ini tidak akan terjadi apa-apa. Nah, untuk mengganti angkanya kita harus di bagian unit price. Nah, jadi contohnya kita mau bayar itu adalah 1.100.000. Oke, nah berarti setengah harga dari 2.200.000 tadi. Setelah siap, kita jangan lupa isikan dulu invoice number-nya. Saya akan tulis mulai dari 200. Nah, setelah tersimpan, kita juga simpan yang ini. Oke, kita kecilkan dulu volumenya. Oke. Nah, jadi untuk setelah siap, kita ke pembayaran pembelian dulu. Kita cari si distributor ini. Nah, sekarang kita perlu bayarkan dulu uang muka kita yang tadi sebesar 1.100.000. Kita simpan dan tutup. Oke, nah setelah siap, sekarang kita mau bayar sisanya. Nah, cara bayar sisanya itu adalah seperti ini. Kita kembali ke faktur pembelian dan kita klik di bagian distributor kembali. Jangan lupa isikan nomor fakturnya tadi 200, sekarang 201. Nah, untuk item kita tidak usah memilih lagi, kita tinggal klik di bagian pilih-pilih ini. Nah, di sini ada 3 pilihan yaitu pilih pesanan, pilih penerimaan barang, dan pilih uang muka. Nah, yang pertama kita pilih yaitu kita pilih pesanan kita. Nah, pastikan ini adalah pesanan yang sudah Anda buat tadi. Lihat nomor transaksinya apakah sudah sesuai dengan pesanan yang kalian buat tadi. Setelah siap, kalian klik OK. Nah, di sini kita tidak usah pilih uang muka lagi karena di pesanan kita sudah otomatis ada termasuk uang muka tersebut. Nah, jadi di barang kita bisa lihat 2.200.000 semuanya beserta uang muka 1.100.000 yang sudah kita bayarkan kepada si distributor ini. Sekarang kita tinggal simpan dan tutup. Sekarang kita ke pembayaran pembelian. Kita buka lagi si distributor. Dan di sini kita bisa lihat, nah sekarang harga kita semua tadi itu totalnya adalah 2.200.000. Nah, tetapi yang perlu kita bayar atau kita bisa bilang hutang kita kepada si distributor itu tinggal 1.100.000 yang perlu kita bayarkan. Nah, cara kita bayar yaitu tinggal tekan pay. Kita lihat di bagian bank balance sini.
Nah, awalnya ini adalah 0. Kalau kita pay dan kita akan melihat uang kita akan berkurang 1.100.000. Nah, jadi 2 juta 400, bukan 2 juta. Ini adalah bank balance dari data contoh saja. Nah, sebesar 2.480.000.000. Nah, sebelumnya itu adalah 2.481.000.000. Nah, berarti berkurang sebesar 1 juta ya. Atau sebesar payment amount yang mau kita bayarkan. Nah, jadi setelah siap, kalian simpan dan tutup. Nah, maka cara yang tadi itu sudah siap. Nah, sekarang kita lihat cara kedua atau cara lainnya. Kita langsung ke bagian faktur pembelian. Nah, sekarang kita masih pilih si pemasok adalah distributor. Jangan lupa isikan nomor faktur dulu. Oke, setelah siap, sekarang kita pilih item. Nah, item yang akan kita pilih yaitu adalah down payment. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, down payment ini sebenarnya berhubungan dengan uang muka. Nah, jadi kalau kita mau buat uang muka, kita tinggal buat satu faktur. Kita tinggal isikan item itu adalah down payment, maka itu sama dengan kita buat satu uang muka. Nah, jadi contohnya saya mau, nah, untuk kasus ini contohnya saya mau beli barang, tetapi saya belum tahu mau beli barang apa dan saya mau memberikan dulu uang muka saya kepada si distributor ini. Nah, jadi seperti ini caranya. Contohnya kita kasih sebesar 1 juta. Oke, nah jadi ya totalnya itu 1 juta. Kita simpan dan kita bayarkan dulu kepada si distributor ini. Kita cari dulu, oke, 1 juta kita pay dan uang kita akan berkurang lagi sebesar 1 juta. Kita simpan dan tutup. Sekarang kita masuk ke faktor pembelian. Nah, di sini kita cari si distributor kembali dan di sini kita mau beli barang. Contoh, oh ya, kolom nomor faktor jangan lupa diisi. Dan oke, untuk item, barang yang akan kita beli kali ini adalah alat tulis kantor. Nah, kita tidak akan buat sama persis harganya dengan uang muka kita. Nah, kita akan perkecil contohnya jadi 500 saja. Nah, jadi berarti nanti akan ada sisa kan dari uang muka kita. Nah, jadi nanti kita akan lihat bagaimana. Kalau kita enter, totalnya ini 550.000. Oke, nah setelah siap, kita jangan langsung tekan simpan dan tutup. Kita masukkan dulu, pilih uang muka kita. Karena di sini uang muka masih belum ada. Nah, jadi kita pilih uang muka dan ya pilih 1 juta yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, setelah siap, sebelumnya di sini kita bisa ubah total uang yang mau kita masukkan ke dalam distributor ini. Nah, jadi contohnya seperti tadi kita bisa buat 550.000 saja. Nah, jadi ini kita akan bayarkan pas. Tapi kita akan buat jadi berlebih, jadi kita tetap akan bayarkan dalam harga 1 juta atau total 1 juta. Nah, setelah siap kita simpan dan tutup dan sekarang kita ke pembayaran pembelian. Di sini kita lihat lagi si distributor. Nah, pada amount kali ini sebesar 550.000 seperti yang sudah tadi kita beli harga barangnya semua. Tetapi hutang kita ada ditulis 450.000 tetapi dalam kurung. Nah, arti dalam kurung ini artinya itu kalau kita lihat, kalau kita tekan pay dan kita tekan check amount. Nah, di sini tanda kurung itu berarti minus. Nah, contohnya kita lihat tadi uang kita 2.479.213.000. Nah, kalau kita tekan pay dan kita tekan ini seharusnya berkurang jadi 2.478.000.000. Nah, coba kita tekan di CML-nya. Nah, malahan tidak berkurang tetapi bertambah. Nah, jadi artian dari minus ini uang kita akan bertambah. Atau intinya itu 450.000 ini yang kelebihan dari uang muka kita yang tadi akan balik ke dalam bank balance kita. Oke. Nah, jadi setelah siap Anda simpan dan tutup aja.
Nah, tetapi uang muka tadi sudah hangus. Nah, jadi kalau kalian mau buat uang muka yang baru, kalian ya buat lagi yang satu lagi yang baru. Oke, nah yang terakhir, ini kita akan buat satu kasus seperti kasus kedua. Kita mau beli barang, tetapi belum tahu mau beli barang apa. Jadi kita kasih dulu uang mukanya kepada pemasok. Nah, tetapi kita tidak jadi membeli barang tersebut. Nah, jadi kita akan menyuruh pemasok mengembalikan uang muka kita. Oke, ya mungkin kalau menggunakan kata-kata itu cukup rumit. Jadi kita akan langsung buat saja. Nah, di faktor pembelian kita akan pilih lagi si distributor ini. Nah, jadi di video kali ini pemasoknya saya akan taruh distributor semua. Nah, kita jangan lupa dengan invoice number kita. Ya, saya juga sudah lupa sebenarnya. Saya akan tulis saja 204. Oke, nah jadi item yang akan kita beli itu sama, yaitu down payment. Nah, jadi kita akan memberikan uang muka, contohnya sebesar 2 juta. Oke, nah 2 juta ini kita akan simpan dan tutup. Iya, nah baru kita bayarkan dulu. Nah, kita akan bayarkan sebesar 2 juta. Nah, uang sudah berkurang sebesar 2 juta, sekarang kita mau suruh dia kembalikan 2 juta kita karena kita tidak jadi mau membeli barang dari distributor ini. Nah, jadi kita buat faktor pembelian lagi yang baru. Kita pilih pemasok distributor kembali dan kita isi lagi invoice numbernya maksudnya. Nah, untuk item sekarang kita bukan lagi tekan di down payment, tetapi kita beli dari opening balance. Nah, jadi kita di sini tidak mengisi unit price sama sekali. Nah, tetapi kita tetap mau pilih uang muka kita sebesar 2 juta. Kita akan beli satu barang dengan menginkludkan uang muka ini. Nah, jadi seperti kasus yang tadi, kita beli satu barang seharga 550.000. Tetapi uang muka kita tadi adalah 1 juta. Jadi 450.000 kita yang bersisa tadi pasti akan dikembalikan. Nah, kasusnya sama seperti ini, tetapi kita menggunakan barang itu adalah opening balance agar stok kita sama sekali tidak berkurang apapun atau bertambah apapun. Oke, nah jadi kita tinggal simpan dan tutup. Nah, kita lihat di bagian pembayaran pembelian dan kalau kita lihat di distributor, ya seperti kasus tadi, 2 juta dalam kurung, di mana artiannya adalah minus 2 juta. Nah, uang kita akan kembali menjadi 2.479.000. Nah, kalau kita simpan dan tutup, kita bisa lihat bank kita, pengeluaran dan pemasukan kita. Kalau kita lihat dari bagian kas dan bank, dan kita buka di buku bank. Nah, di distributor ini tadi kita sudah mengeluarkan 2 juta, tetapi kita mendapatkan kembali 2 juta kita tanpa ada pengeluaran sedikit pun. Oke. Nah, jadi sekian untuk video tutorial uang muka pembelian kali ini. Like kalau video ini membantu dan dislike kalau masih kurang dalam penyampaiannya. Terima kasih.